Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Kasyifatus Saja Sarah Safinatun Najah. Masih dalam bab Toharoh, fikih Toharoh. Sekarang masuk masalah tayamum, ya. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil ajzi anil isti'malil ma' asbabut tayammumi ay jawazu salasatun ahaduha faqdul ma'i fis safari aw fil hadari walil musafiri arba'atu ahwal. Wallahu a'lam. Ya, segitu materinya kita bahas. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, setelah sebulan kita off tentang fikih karena terkait dengan maulid, sekarang kita masih lanjutkan tentang bab tayamum, yaitu tentang sebab-sebab tayamum. Sebab tayamum itu ada 3 macam sebab. Yang pertama sebabnya itu faqdul ma', karena tidak mendapati air. Yang kedua nanti sebab tayamum itu tidak mampu menggunakan air. Al-azzu an isti'malil ma'. Yang ketiga, karena ada yang lebih membutuhkan air. Nah, itu sebabnya tayamum. Yang pertama dulu, faqdul ma'. Ketiadaan air secara fisik. Fisik maksud benda airnya tidak ada. Ini menyebabkan tayamum. Apa itu? Contohnya tidak ada air bagi musafir dalam kitab. Bagi seorang musafir menemui padang pasir, lalu dia tidak mendapati air. Cuman bagaimana menentukan tidak mendapati air? Ada beberapa cara. Pertama, mencari air. Saya bandingkan fikih klasik dengan fikih modern. Fikih klasik zaman dulu nyari air dengan cara berjalan sejauh mata memandang, sejauh telinga mendengar. Nah, itu cara mencari air. Baru boleh tayamum setelah sejauh mata memandang, sejauh telinga mendengar, tidak ketemu air, maka dia boleh tayamum. Kalau zaman sekarang, kalau kita pakai begitu, takutnya nanti dikira gila. Suruh kawan jauh jalan, lalu teriak dari sini, masih dengar enggak? Kalau masih dengar, masih lanjut cari air. Zaman dulu. Zaman sekarang enggak begitu. Sudah dikonversi ulama, sudah dikira-kira oleh ulama, berapa jauh nyari air? Wajib nyari sejauh 300 meter. Kemudian jika tidak mendapati aja ada sejauh 300, sudah boleh tayamum. Kecuali, ini yang kedua, ada kabar sejauh 3 kilometer. Ya, 300 kita cari, tidak ada. 300 meter nggak ketemu air. Tapi ada orang, begitu kita mau tayamum, datang orang ngabarkan. Sejauh 3 kilo dari tempat kita ada air.
maka tidak jadi tayamum. Harus cari ke 3 kilo tadi. Ya wudunya dari tempat kita 3 kilo ke tempat air yang ada. Itu kalau ada kabar. Nah ini tentang faqdul ma, ketidakadaan air. Yang kedua, karena ketidakmampuan memakai air. Al-azzu an isti'malil ma. Tidak mampu menggunakan air. Ada beberapa bab. Satu, tidak mampu karena sakit. Ini paling mudah biasa memahaminya. Ada air tapi tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena sakit. Sakit itu diurai juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ada 3 macam. Sakit yang kalau dipakai air tadi jadi mati dia. Bisa mati dia. Maka ini tayamum. Kedua, sakit yang dimaksud kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sakit yang apabila kalau dia pakai air, kalau dia gunakan air tadi untuk wudhu atau untuk mandi, maka akan memperparah sakitnya. Ini jadi tayamum. Atau minimal yang terakhir, kalau dia menggunakan air, maka akan makin lama sakitnya. Itu 3 itu. Kalau satu mungkin jarak yang pertama. Langsung mati kalau pakai air. Yang kedua juga jarang tuh. Makin parah mungkin. Kalau kena air langsung makin parah. Juga mungkin enggak. Tapi setidaknya kena air makin lama sakit. Nah ini yang mungkin. Harusnya mau sembuh 1 hari lagi. Terus dia pakai air. Akhirnya makin jadi 2-3 hari. Nah ini tidak usah dia pakai air. Dia cukup tayamum. Jangan pula ada orang setengah fikih, setengah sufi. Gimana itu? Setengah fikih, setengah tasawuf. Patih gak mati. Kain untuk sembahyang itu. Ini setengah fikih, setengah tasawuf nih orang. Kenapa? Karena kemurahan Allah jika ditolak itu justru dimurkai Allah. Sedangkan tasawuf ingin diridhoi Allah. Nah makanya dibilang setengah fikih, setengah tasawuf. Kalau orang tasawuf tidak gitu, ada kemurahan Allah. Berarti melahirkan ridho Allah. Tapi kalau kita nekat dengan tidak ada alasan aturan, melanggar aturan itu tidak jadi kebaikan. Nah ini tayamum. Syarat pertama, tidak ada air. Syarat kedua, sebab kedua tidak mampu menggunakan air. Itu yang pertama, contoh tidak mampu menggunakan air. Yang ketiga, contoh tidak mampu yang kedua, contoh tidak mampu menggunakan air adalah karena membahayakan tapi bukan seperti sakit tadi. Contoh yang kedua ini bahaya jika digunakan, bukan karena sakit. Contoh, air itu berada di sekeliling buaya. Kalau kita wudhu, bahaya. Air itu berada di peternakan ular. Binatang buas. Kalau contoh zaman klasik, zaman dulu, zaman sahabat Nabi, ada air, tapi dijaga Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Jadi kalau ada wanita atau pria muslim
Dia mau wudhu, mau sholat, langsung dikepung, bahkan dilempari oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini tayamum dulu. Kalau ada di Kutacani, siapa tahu ada keran wudhu dijaga Abu Lahab. Nah, itu tayamum aja. Jadi jangan. Dia cukup tayamum. Ini contoh kedua, tidak mampu menggunakan air. Contoh yang ketiga, ini yang paling sering kena kita tidak sadar. Nauzubillah min dzalik. Habis ini taubat. Habis ini cari orang yang punyanya. Apa itu? Tidak sah wudhu. Tidak sah wudhu dengan air curian. Ini yang berkebun biasanya. Bersawah. Kalau air mubah boleh. Air haram tidak boleh. Apa air mubah? Sungai, mubah. Kalau paret belum tentu. Kalau paret itu masuk area sawah orang, masuk area kebun orang, izin dulu. Kalau cuman air di sawah orang itu yang ada, yang lain tidak ada, tayamum. Jangan wudhu. Kalau tidak ada orangnya. Ini sering terjadi itu. Ini tidak ada siapapun marah itu. Apa air sungai, air paretnya ini. Paretnya paret orang. Itu yang paling banyak kalau di kota besar perumahan. Ada keran di samping rumah orang. Main wudhu aja. Main kocorin aja. Tidak sah wudhunya. Kalau tidak ada air selain air itu, maka tayamum. Ini namanya syarat ada air tapi tidak bisa digunakan. Ini paling sering kena. Biasanya yang petani-petani, hati-hati di sawah, hati-hati di kebun. Ada memang kolam orak, ada memang sumur orak, ada memang parit orak. Gimana cara minta izinnya? Ada dua cara minta izin. Kalau mau capek, tiap datang, tiap pakai izin. Kalau ndak mau capek, sekali izin. Enakan sekali izin. Gimana sekali izin itu? Polat, saya kan kebunnya dekat dengan kebunmu. Sawah saya bersampingan dengan sawahmu. Siapa tahu kau nanti satu saat tak di situ, saya butuh air, saya perlu wudhu. Bolehkah setiap saya perlu wudhu diizinkan untuk berwudhu dari air sawahmu? Boleh. Sekali aja. Ini gak setiap luhung garam itu le. Mana yang punya gak mago. Ini. Jadi sekali pun boleh. Maka itu cara yang paling mudah. Kalau ndak sah wudhu. Berapa banyak sholat kita ndak sah itu. Karena sering melakukan itu. Misalnya. Sering di tanah orang yang ada paretnya kita wudhu. Yang ada sumurnya kita wudhu. Keran depan rumah orang, depan pagar orang, ada keran air. Biasa dia nyuci motor, nyuci mobil. Kita main putar aja, main kocor aja, wudhu. Ini. Keran masjid gimana? Ini caranya beda lagi. Kalau diperuntukkan masjid itu untuk wudhu, boleh. Tapi problemnya bukan itu. Ini kita kembangkan hukumnya. Ada orang ngambil air masjid untuk rumahnya. Ada kena? Ada. Masuk jujur supi. Ada yang kena begitu, bawanya ke rumahnya. Ini gimana hukumnya nih? Kan itu masjid milik umum, ndak gitu. Kalau sudah ditunjuk BKM-nya, dibuat aturannya, dilarang memakai air kecuali yang seperlunya di area masjid. Untuk wudhu, untuk WC masjid, maka perlu izin. Kecuali kalau sepakat. Misal, masjidnya di area kampung, satu desa. Desa itu bilang, ini masjid ini kita bebaskan airnya. Nah, ini boleh.
bebas airnya. Tapi kalau ada syarat bebasnya, ya syaratnya itu yang mengikat. Air masjid ini bebas untuk siapa saja untuk dipakai wudhu. Boleh. Bebas untuk yang wudhu. Tapi kalau air masjid ini kita bebaskan untuk seluruh warga desa ini, maka dia boleh bebas juga. Tapi kalau tidak, kemana izinnya? Itu kan masjid. Izinnya ke takmir masjid, ke BKM. Karena dia yang diwakilkan oleh warga, oleh masyarakat. Dia sebagai penanggung jawab. Maka ke situ minta izin. Oh, jangan coba-coba. Ini biasanya sering kena. Nah, itu yang kedua sebab tayamum. Karena tidak mampu menggunakan air. Contohnya ada 3, sakit. Kemudian bahaya jika menggunakan air. Ketiga, karena air tadi air yang haram digunakan. Maka dia boleh tayamum. Yang terakhir, yang ketiga, sebab boleh tayamum, ini lebih dahsyat lagi. Apa itu? Ada yang lebih membutuhkan air ketimbang wudhu kita tadi. Kalau dalam kasus, ada contohnya orang yang kehausan. Dia lebih berhak air yang cukup buat wudhu tadi ketimbang kita wudhu, dengan syarat orang yang butuh air atau hewan yang butuh air itu ada syaratnya. Syarat pertama manusia dulu, jangan ke hewan dulu. Manusia yang lebih butuh air mengalahkan wudhu kita jika manusianya tadi sholat. Kalau ada orang nggak sholat, dia haus, air cuman cukup buat wudhu, haram dikasih ke orang itu. Dengan syarat dia nggak sholat, sudah disuruh tobat setahun, tetap aja nggak sholat. Kalau dia haus, kita butuh wudhu, maka wudhu lebih boleh ketimbang memberi dia air. Jangan gara-gara itu, kan saya bisa tayamum, nanti kamu aja minum terus. Lihat dulu yang dikasih minum. Sholat enggak dia? Nih. Oh, enggak sholat. Sudah pernah disuruh tobat? Sudah. Maka kau enggak boleh minum dari air wudhu ini. Air yang untuk wudhu ini. Lebih berhak saya wudhu ketimbang diberi kau minum. Nih. Syarat yang ketiga, sebab boleh tayamum. Ada yang lebih membutuhkan. Tapi syarat orangnya seperti apa? Syarat pertama. Jadi cukup waktunya ya. Syarat yang kedua, orangnya tadi bukan zina muhson. Bukan zina muhson. Kalau ghairu muhson boleh. Apa itu? Penzina yang muhson, penzina yang sudah pernah menikah. Ada orang pernah menikah lalu berzina. Dia ini kalau haus dan kita cuma ada air buat wudhu, biarkan dia mati, jangan kasih air. Sama seperti orang yang tidak sholat tadi. Karena kalau gara-gara itu kita pindah ke tayamum, tidak sah sholat kita. Karena tidak sah tayamum kita. Karena syarat orang boleh mengambil air buat wudhu tadi hanya bagi orang yang tidak zina muhson. Kalau dia zina muhson, dia pernah kawin, lalu dia kemudian berzina, dia tidak boleh dikasih minum. Nah, ini yang kedua contoh syarat orang ini. Jadi kalau orang lajang berzina, kalau dia haus, kita butuh cuman buat wudhu, airnya cuman buat wudhu, maka orang yang penzina tapi masih lajang tadi lebih layak meminum air itu ketimbang kita berwudu. Tapi kalau orang yang sudah pernah kawin, lalu dia minta air kehausan, sedangkan dia penzina yang pernah menikah, maka wudu lebih boleh ketimbang memberi dia air. Cuman ini sebelum saya lanjut,
Harus digarisbawahi. Kalau airnya cuma cukup buat wudu. Jangan air banyak terus begitu juga kejamnya. Air, minta dong airmu. Kau nak sholat, ngapain minta-minta air? Airnya banyak. Ini celaka ini. Jangan gitu. Sama penjina tadi pun. Ini kalau air cuman segitu-gitunya cukup buat wudu. Mungkin kasus ini jarang kan. Cuman kita harus pahami itu penyebab bolehnya tayamum apa enggak. Syarat yang ketiga, orang tadi lebih berhak air ketimbang wudu. Kita adalah orang yang tidak murtad alias tidak kafir harbi. Murtad atau kafir harbi. Murtad, ada orang murtad, haus, air cuman 1 aqua gelas. Ya, cuman cukup buat wudhu tuh. Sedangkan dia butuh minum, dia murtad. Tidak boleh. Kalau orang kafir, boleh enggak? Lihat kafirnya. Kalau kafirnya memusuhi Islam, namanya harbi, tidak boleh juga dikasih air. Kalau kafir zimmi yang tidak memusuhi Islam, boleh. Gara-gara kita kasih orang kafir zimmi tadi air, kita nggak bisa wudhu, boleh tayamum. Tapi kalau kita kasih ke kafir harbi, kita tetap tidak boleh tayamum, karena berarti ada air masih. Cuman kita yang memberikan kepada orang kafir harbi. Nah, ini syarat orang yang berhak, lebih berhak ketimbang wudhu, air kita buat wudhu. Ya itu. Itu dari sisi manusia. Dari sisi hewan, kan nanti ada ketemu hadis misalnya ada wanita masuk surga hanya karena memberi anjing kehausan. Padahal air segitu-gitunya. Nah ini anjingnya yang gimana mas? Yang tidak boleh diberi adalah hewan yang wajib dibunuh. Hewan yang wajib dibunuh walau dia kehausan, jangan dikasih air. Ada salah satu yang paling sering kita tahu hewan yang wajib dibunuh, ular. Jangan, air cuman segini-gininya, kasihan ular tuh haus. Gak menjili supinya deh, gak keikat. Kasihnya ular tadi minum. Akhirnya dia tidak bisa wudhu. Nah itu tidak boleh. Jadi, atau yang sunnah dibunuh. Apa yang sunnah dibunuh? Yaitu cicak. Cicak itu sunnah dibunuh. Hadis yang paling tenar itu, siapa kata Rasulullah yang mampu membunuh cicak sekali pukul, maka dapat 100 kebaikan. Ini luar biasa. Yang mampu 2 kali berarti setengah dari 100, 500 kebaikan. Maka kalau bisa, buat kalian ketemu cicak sekali pukul mati. Nah itu 100 kebaikan. Ada cicak kehausan, tidak boleh kasih dia, karena kita sunnah membunuh dia. Nah, kalau tadi, yang pertama wajib dibunuh. Itu jangan dikasih air wudhu yang segitu-gitunya. Tapi kita lebih baik wudhu, bukan tayamum. Jadi kalau air sedikit. Ini kata kuncinya, jika airnya sedikit. Nah, inilah materi maghrib ini, supaya ada sedikit ruang waktu. Tapi udah mau habis. Boleh mungkin masih sempat 1-2 pertanyaan terkait sebab-sebab tayamum dari 3 sebab. Pertama tadi kita ulang, faqdul ma, ketiadaan air. Kedua, ketidakmampuan menggunakan air. Yang ketiga, ada yang lebih membutuhkan air. Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sebab untuk bisa membisahkan orang memakai tayamum karena ketiadaan air. Tapi musafir Ustaz, ketiadaan air bagi musafir. Begitu sudah dicari air sebagaimana syarat yang sudah sampaikan Ustaz dari tidak ketemu air. Lalu ini karena sudah sampai waktu salat, musafir itu salat. Begitu selesai salat, berjalan sedikit saja ketemu air. Apakah bagi musafir ini wajib lagi mengulang salatnya untuk tidak? Ini dia Ustaz. Baik, yang pertama musafir tadi langsung sholat. Udah dicari nggak ada air. Berarti dia udah boleh tayamum. Terus ketemu air, apa diulang sholatnya? Kira-kira gitu. Nggak diulang lagi. Sudah sah sholatnya karena kan tayamum pengganti wudu. Jadi dia tak perlu mengulang sholat. Jadi udah sah karena udah tayamum. Yang mungkin terjadi begini. Dia nyari air belum maksimal. Belum sampai 300 meter. Tapi dia langsung ikut sholat. Ini yang mungkin terjadi yang dia harus mengulang. Oh, kok bisa dia sholat tanpa wudhu? Bisa. Orang sholat bernajis pun bisa. Namanya sholat menghormati waktu. Nanti kalau sudah bisa ketemu air, dia ulang. Boleh. Tapi kan ini sebenarnya dia tidak diwajibkan sholat menghormati waktu. Karena dia masih harus mencari air. Justru syarat mencari airnya justru setelah masuk waktu memang. Kalau belum masuk waktu, belum wajib mencari air. Maka kalau dia tidak mencari air lalu sholat saja, ya bukan menghormati waktu. Karena dia belum mencari air. Tapi kasus yang Bapak tanya tadi, itu dia sudah mencari air, lalu dia bertayamum, terus dia sholat. Pas selesai sholat, ketemu air. Ya tidak perlu mengulang apa-apa. Tak perlu diulang sholatnya karena sholatnya sudah sah. Kira-kira begitu. Allah. Itu. Yang itu? Yang mana? Yang mana? Oh iya. Izin Ustaz langsung aja. Ya. Kalau itu kan tadi kalau sudah sholat ketemu air. Ini sebelum sholat Ustaz, tapi sudah tayamum. Lalu ketemu air. Ini apa hukumnya? Ya, apa wudhu lagi dengan menggunakan air atau enggak? Ya. Baik, kalau sebelum sholat ketemu air ya batal wudhu, batal tayamum tadi. Karena tayamum itu tidak boleh sebelum masuk waktu. Ngapain dia tayamum sebelum masuk waktu sholat? Kan gitu. Karena belum ada tayamum. Jadi dia langsung batal. Dia harus wudhu sebelum sholat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bertanyakan Ustaz, anggota tubuh yang mana yang harus ditayamum? No. Dan apakah bisa orang meninggal ditayamum? Baik, yang pertama anggota wudhu mana yang ditayamum? Kalau anggota wudhu juga, maksudnya anggota wudhu, anggota badan ya. Anggota badan yang mana ya? Cuman muka dan tangan. Yang kedua tadi apa boleh mayit ditayamumi? Boleh aja. Cuman kan nggak ada aturan untuk ditayamumkan. Ada orang mikir nggak bisa ini dimandikan, ya sudah. Atau bahkan ada orang airnya terlalu sedikit, ngejar air 9 susah. Nggak ada urusan air 9 karena minimal memandikan mayit ta'mimul badani bilma, dia cukup diguyur sekali selesai. Nggak harus mengikuti sunnah yang sempurna itu. Sunnah yang sempurna itu ya kalau ada air banyak. Tapi kalau nggak ada air ya ditayamumkan. Ya kalau untuk tayamum itu boleh, tapi tayamum wudhu maksudnya saya yakin takutnya. Kalau untuk tayamum nggak ada air, mayitnya ya
tayamumkan. Cuman maksudnya kalau yang dimaksud tidak bisa wudhu buat sholat mayit, terus mayitnya ditayamumkan, atau ada yang begini nih, ada orang mandi junubkan mayit ya, ada yang begitu ya, ada yang memandi junubkan mayit. Nah ini juga aneh. Kalau hukumnya boleh ya boleh aja, cuman masalahnya ngapain dia menjunubkan orang? Mewudukkan mayit saja hukumnya sunnah, tidak wajib. Apalagi memandi junubkan, ya ngapain? Karena tujuan orang wudhu untuk menghilangkan hadas. Tidak perlu dia hilang hadas kecil. Cuman karena kita membawa dia ke dalam sholat, membawa dia ke masjid, sunnah diwudukan. Dia udah nggak perlu itu. Kita ini perlu wudhu karena mau sholat. Kemudian kita butuh mandi junub karena mau sholat. Jadi mayit tidak perlu sholat. Kenapa disunahkan tadi wudhu? Karena dia dibawa ke dalam masjid, dia disolatkan. Bukan karena dia, makanya tidak batal mayit itu wudhunya. Kalau disentuh wanita pun tidak batal. Yang batal yang nyentuh. Ini banyak masih saya lihat beberapa buku tulisan, maaf, tengku-tengku kita masih menyebutkan bahwa wudhu itu dengan niat fardu kifayah. Enggak. Wudhu mayit bukan fardu, tapi sunnah. Nah, jadi jangan lagi dibuat seolah-olah itu wajib. Begitu kira-kira model kalau ada orang mentayamumkan mayit, kalau tujuannya karena tidak bisa dimandikan karena air nggak ada, boleh. Tapi kalau tujuannya untuk sholat tadi, ya itu wudhunya aja sunnah kok. Ngapain? Kalau bolehnya boleh. Kalau pertanyaan boleh itu boleh. Kira-kira baik, cukup ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan minggu depan dengan rukun tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.